Jadi kalau kemudian kita hanya masukkan saja ke dalam diri tapi tidak mau pernah mengeluarkan gitu, ya itu yang kemudian disebut kasyajari bila taman, seperti pohon yang tidak berbuah, nggak ada manfaatnya. Ilmu agama kita datang belajar untuk mempelajari, memahami ilmu-ilmu agama itu sudah dapat pahala. Tapi kalau ilmu-ilmu dunia kita akan dapat pahala setelah diamalkan. Itu kalau menurut saya Shalih Al-Fauzan. Jadi kalau kita mengamalkan baru dapat pahala. Kalau ilmu orang yang seperti ini itu nggak usah diajak debat. Nah, kalau kita ngajak debat orang yang seperti ini ya sampai berbusa itu nggak akan kalah, gitu. Nggak akan menang gitu. Al-ilmu wal amal, tentang ilmu dan amal. Kalau ilmu itu adalah sesuatu yang kita ambil dari luar untuk kita masukkan ke dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, itulah ilmu. Jadi kita ngambil sesuatu dari luar kemudian kita masukkan di dalam diri. Tapi kalau amal, kita mengeluarkan yang sudah kita masukkan tadi itu dari dalam diri kita, itulah amal. Jadi kalau kemudian kita hanya masukkan saja ke dalam diri tapi tidak mau pernah mengeluarkan gitu, ya itu yang kemudian disebut kasyajari bila taman, seperti pohon yang tidak berbuah, nggak ada manfaatnya. Nah, ilmu ini juga akan mempengaruhi bagaimana amal kita dan bagaimana kita beramal. Sekalipun Rasulullah SAW juga banyak mengingatkan kita itu ketika kita punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Nah, tapi amalan kita itu juga akan tergantung dari bagaimana ilmu kita. Nah, kaitan dengan ilmu ini, ada ilmu yang memang membuat diri kita itu mulia. Ada yang ketika ilmu itu kita ambil, kita serap dalam diri, itu tidak mempengaruhi kemuliaan diri kita. Jadi ada ilmu yang membuat diri kita mulia, ada ilmu yang ketika kita menguasainya bahkan secara mendalam itu tidak mempengaruhi diri kita. Maka ilmu ini kata beliau, ilmu yang kemudian akan menyempurnakan jiwa kita, menyempurnakan diri kita, itu adalah al-ilmu billah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar agama, kita belajar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengenal dan mengenal tauhid, bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita beribadah kepadanya. Maka ilmu itu yang akan membuat diri kita sempurna dan mulia. Tapi ada ilmu itu yang kemudian ketika kita menguasainya itu enggak mempengaruhi diri kita, enggak mempengaruhi kemuliaan diri kita. Maka dicontohkan oleh beliau ini, ketika kita menguasai banyak ilmu tetapi ilmu itu tidak manfaat atau sangat sedikit manfaatnya. Seperti misalnya dicontohkan oleh beliau, misalnya ketika kita mengetahui bintang-bintang itu secara mendetail, kita tahu namanya, kita tahu ukurannya, kita tahu bulan itu ukurannya berapa gitu, apa saja yang ada di dalamnya gitu. Kita menguasai itu, bintang-bintang itu kita banyak tahu gitu, ukurannya, jaraknya dari bumi gitu. Tapi ketika kita menguasai itu secara mendetail, itu tidak akan membuat diri kita itu bertambah mulia. Kita tahu ini tentang gunung-gunung itu di Indonesia, kita tahu semua, hafal gunungnya, hafal nama pulaunya, sampai ukuran-ukurannya juga kita tahu pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, apakah kemudian ilmu itu akan membuat diri kita mulia? Tidak.
Sekalipun ada manfaatnya, tetapi sangat sedikit manfaatnya. Maka ilmu yang kemudian akan membuat diri kita mulia itu adalah ilmu yang paling banyak manfaatnya untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Nah, maka sekalipun ya tetap boleh saja kita menguasai ilmu itu, tapi jangan sampai kita meninggalkan yang wajib hanya untuk mencari hal-hal yang mubah. Nah, ilmu yang wajib itu ya yang paling manfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Maka kalau kita melihat ada beberapa perbedaan pendapat ya. Kalau Syekh Shalih Al Fauzan itu ketika melihat tentang ilmu, maka beliau membedakan dengan ilmu syariat, al-ulum asy-syari'ah atau al-ulum ad-diniyah dengan al-ulum ad-dunyawiyah. Ilmu agama dengan ilmu dunia. Walaupun ada ulama juga mengatakan nggak boleh itu dikotomi ilmu itu, nggak boleh membeda-bedakan ilmu. Tapi bagaimanapun kita sebagai seorang mukmin harus bedakan itu. Nah, kenapa kita bedakan? Kalau menurut beliau itu dibedakannya begini. Ilmu agama kita datang belajar untuk mempelajari, memahami ilmu-ilmu agama itu sudah dapat pahala. Tapi kalau ilmu-ilmu dunia kita akan dapat pahala setelah diamalkan. Itu kalau menurut Syekh Shalih Al Fauzan. Jadi kalau kita mengamalkan baru dapat pahala. Kalau ilmu dunia. Tapi kalau ilmu agama kita belajar itu sudah dapat pahala, mengamalkan dapat 2 pahala. Jadi kalau kita belajar tentang sholat, apalagi ini yang wajib, tentang ibadah, tentang rukun Islam, maka itu ilmu yang paling wajib untuk kita kuasai. Maka kita belajarnya saja itu sudah dapat pahala. Nah, tapi kalau ilmu dunia, kita akan dapat pahala itu ketika ilmu itu sudah kita manfaatkan. Ini satu sisi cara pandang terhadap ilmu. Nah, maka sering kita melihat bagaimana kemudian orang-orang yang berilmu itu, sebagaimana juga disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis, itu punya keistimewaan yang lebih dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Sampai kemudian dikatakan, satunya kalau asal dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi alimul wahid khairun min alfi 'abid. Satu orang yang berilmu itu lebih baik daripada 1000 ahli ibadah. Nah, ini kenapa kemudian lebih utama? Nah, kita bisa melihat salah satunya yang kalau kita melihat penjelasan para ulama hadis ketika mensyarah hadis tentang taubatnya sang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang, kemudian mau bertobat, bertanya kepada orang yang 100 kepada seorang abid. Yang ditanya pertama adalah orang yang abid. Orang abid ini dia mengatakan bahwa dosamu sudah terlalu banyak, tidak ada pintu taubat bagimu. Maka si abid ini dibunuh. Maka genap 100 orang. Tapi ketika dia datang kepada seorang alim yang sudah membunuh 100 orang ini, kemudian dia katakan itu ada pintu taubat bagimu. Tapi engkau harus pergi ke satu tempat agar taubatmu itu lebih bermanfaat. Maka kemudian dia pergi. Nah, yang bedakan ini antara abid dengan alim, ahli ibadah dengan orang yang berilmu. Jadi ahli ibadah ini nggak taunya dia ibadah, ketika dia banyak dosa maka sudah nggak ada pintu taubat. Tapi orang yang berilmu itu dia tahu bagaimana kemudian dia harus tetap bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sampai dikatakan begitu, satu orang yang berilmu itu lebih baik daripada 1000 ahli ibadah. Maka
ada kemuliaan bagi kita untuk berilmu, untuk menuntut ilmu. Bahkan disebutkan juga di dalam hadis Rasulullah SAW, laisa minna illa alimun aw muta'allimun. Laisa minna illa alimun aw muta'allimun. Tidak termasuk golongan kami kecuali orang yang alim, orang yang mengajarkan ilmu, atau orang yang belajar ilmu. Jadi golongannya Rasulullah SAW itu ya hanya dua itu. Kita belajar ilmu atau mengajarkan ilmu. Tapi sekalipun mengajar ilmu itu juga tetap harus banyak belajar. Nih, agar kemudian apa yang kita pahami itu juga senada dengan apa yang kemudian diharapkan, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Maka belajar atau mengajarkan ilmu. Yang juga disebutkan oleh Al-Imam Khalil bin Ahmad. Yang ini kalau mungkin banyak yang sudah mendengar, sekalipun kadang juga dengan narasi bahasa Indonesia, bahwa an-nasu arba'ah. Manusia itu ada 4 macam. Rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan dia tahu bahwa dirinya itu tahu. Fa huwa 'alimun fastarshiduhu. Maka dia itu adalah orang yang berilmu, maka mintalah bimbingan kepadanya. Orang yang tahu dan dia sadar bahwa dirinya itu tahu, sehingga kemudian dia mau mengajarkannya, dia mau mengamalkannya, maka inilah orang yang alim, fastarshiduhu, maka mintalah bimbingan, pengajaran darinya. Yang kedua, rajulun yadri wa huwa la yadri annahu yadri. Orang yang berilmu, orang yang tahu, tetapi dia tidak tahu kalau dirinya itu tahu. Ini juga sering kita dapati, orangnya berilmu, tetapi dia nggak menyadari bahwa dirinya itu berilmu. Apakah mungkin karena kurang pede, atau kemudian merasa minder, rasa takut dan sebagainya, sehingga dia tidak mau mengajarkan ilmunya. Maka kalau kata Imam Khalil ini, fahuwa naimun fastaiqidu, maka dia itu adalah orang yang sedang tertidur, maka bangunkan dia. Nah, ini naimun fastaiqidu, orang-orang yang begitu, orang yang berilmu tapi enggak. Ini saking tawadhunya, merasa dia itu tidak pantas untuk mengajarkan ilmu. Maka dia itu adalah orang yang tertidur. Tugas kita adalah membangunkan. Yang ketiga, rajulun la yadri fahuwa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan dia itu tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini yang gampangnya itu orang bodoh tapi sadar diri. Orang yang bodoh tadi sadar diri. Fahuwa muta'allimun fa'allimuhu. Maka itulah orang yang belajar atau pembelajar, maka ajarilah dia. Ini 1-3 ini golongannya masih bagus. Di orang yang berilmu yang paling bagus, kemudian sampai yang ketiga ini ya semakin turun. Tapi ketika kita sadar bahwa diri kita itu belum berilmu, sehingga kemudian kita perlu menambah ilmu, maka kita adalah seorang yang muta'allim. Yang ini masih golongannya Rasulullah tadi, tidak termasuk golongan itu kecuali orang yang mengajarkan ilmu atau orang yang belajar. Nah, ini yang paling parah ya, golongan yang keempat. Orang yang keempat kata Imam Khalil bin Ahmad, rajulun la yadri fahuwa la yadri annahu la yadri. Orang yang enggak tahu tapi dia itu tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu.
Namanya orang yang bodoh tapi nggak sadar kalau dirinya itu bodoh. Fahuwa jahilun fabta'idu. Maka itulah orang yang bodoh, maka jauhilah dia. Nah, kalau kita ketemu orang yang seperti ini, itu nggak usah diajak debat. Nah, kalau kita ngajak debat orang yang seperti ini ya sampai berbusa itu nggak akan kalah, gitu. Nggak akan menang gitu. Ini 4 orang yang kemudian kaitan dengan ilmu itu. Maka kata Rasulullah SAW, ya golongannya Rasulullah tadi, kita yang mengajarkan ilmu atau kita yang belajar ilmu. Nah, maka jamaah fiddin a'azzakumullah, ketika berilmu saja itu juga tidak cukup. Tetapi ada ilmu-ilmu yang memang harus kita kuasai, yang akan menambah kemuliaan kita, yang akan menambah kesempurnaan jiwa kita ketika ilmu itu ada pada diri. Maka ketika ilmu itu banyak manfaatnya, khususnya ilmu dunia, ilmu akhirat itu yang akan juga bermanfaat untuk kehidupan dunia, maka itu akan berikan kemuliaan pada diri kita. Tapi kalau kita jadi profesor pun tetapi kita minim ilmu agama, maka sungguh ilmu itu tidak menjadikan kemuliaan bagi kita. Maka itulah pentingnya kita untuk ngaji. Kalau di Muhammadiyah itu kan rohnya itu yang ngaji. Mau besar amal usahanya kalau nggak ada pengajian itu ya keropos rohnya, nggak ada roh.